Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Turfitaki ingin menyampaikan tentang materi memotret perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Finlandia. Pendahuluan, pendidikan adalah hak asasi manusia dan sebuah alat yang pokok untuk mencapai tujuan memperoleh kesamaan, perkembangan, dan perdamaian. Pendidikan yang tidak diskriminatif memberikan keuntungan baik bagi anak-anak perempuan maupun anak laki-laki, dan dengan demikian pada akhirnya membantu untuk mencapai hubungan yang mempunyai kesamaan yang lebih besar antara perempuan dengan laki-laki. Apa itu pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah sebagai usaha untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak sehingga anak menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Lanjut di sistem pendidikan Indonesia. Di sini ada sistem pendidikan nasional, yaitu wajib belajar 12 tahun. Di Indonesia menerapkan sistem wajib belajar 12 tahun dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA atau SMK 3 tahun. Kurikulum pendidikan yang dipakai yaitu kurikulum 2013. Wajib belajar 5-8 jam setiap harinya. Di sini ada TK dan PAUD 3-6 tahun. Di sini bisa dilihat di TK dan di PAUD mempelajari huruf dan bunyi, mengenal warna, membaca, menulis, dan mengenal bahasa. Sedangkan SD dan SMP berorientasi pada nilai UTS, UAS, dan UN. SMA dan SMK jurusan peminatan IPA dan IPS dan vokasi atau jurusan praktik kerja lapangan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Angka 14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini PAUD adalah supaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Di sini kita bisa melihat ada gambarnya. Yang pertama gambar mengenal huruf, terus bisa mengenal warna, membaca dan menulis, serta mengenal bahasa. Lanjut di pendidikan sekolah dasar, yaitu pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7-13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan potensi daerah dan sosial budaya. Sedangkan SMP, pendidikan dasar SMP sekolah menengah pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Lanjut di sini ada sekolah SMA. Kalau bisa panjangnya sekolah menengah atas adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah menengah pertama SMP. Sekolah menengah atas ditempuh selama 3 tahun mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Di sini SMA ada kejuruannya, bisa memilih IPS atau IPA. Sedangkan SMK, sekolah menengah kejuruan, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkatan bawahnya. SMK sering juga disebut STM. Adapun jurusan sekolah menengah kejurusan SMK yaitu administrasi, akuntansi, pemasaran, dan multimedia. Sekolah menengah kejuruan di Indonesia yaitu dalam programnya di kelas 2 ada praktik kerja lapangan. Biasanya dilaksanakan sekolah menengah kejuruan itu antara 2 atau 3 bulan. Kurikulum pendidikan
Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP, yaitu kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap-sikap dan perilaku. Dalam kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Apa sih yang diharapkan dari Kurtilas atau kita sebut kurikulum 2013? Yang pertama, adanya aktif dan berdiskusi. Jadi di Kurtilas ini siswa dan siswi diajukan untuk aktif berdiskusi dan aktif tanya jawab, merangsang daya tangkap, dan dapat memecahkan sesuatu. Waktu belajar dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan dasar dan menengah, kurang lebih siswa belajar di kelas selama 6-7 jam per harinya dengan alokasi waktu 45 menit per 1 jam pelajaran dengan istirahat 30-45 menit. Di sini ada sistem pendidikan Finlandia. Pemerintah Finlandia memastikan seluruh warganya mendapatkan hak pendidikan yang sama. Mayoritas sekolah di Finlandia merupakan sekolah negeri. Sekolah swasta tidak banyak berbeda secara kualitas dan proses belajar mengajarnya dibandingkan dengan sekolah negeri. Di Finlandia juga menerapkan sistem pendidikan ada TK dan PAUD, SD dan SMP, dan SMA. TK dan PAUD di Finlandia itu 3-6 tahun. Di sana anak-anak TK atau PAUD diajarkan untuk membantu anak-anak membangun kebiasaan sosial yang baik. Jadi di sana di Finlandia itu berbeda dengan di Indonesia, karena di Finlandia untuk anak TK dan PAUD itu diajarkan bersosial baik kepada seumurannya, gimana cara sopan santun dan memberi salam. Juga diajarkan bermain bersama teman sebayanya. Sedangkan SD dan SMP di Finlandia ini menerapkan minim pekerjaan rumah atau kita bisa sebut PR ya. Evaluasi siswa dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Jadi di sana sistem untuk naik kelasnya itu ditentukan oleh guru secara evaluasi secara rapat setiap tahunnya. Adapun ranking juga tidak ada di sana di Finlandia. Jadi di Finlandia itu menyamaratakan pendidikan itu sama. Sedangkan SMA tidak ada ujian atau ranking. Vokasi atau jurusan terdapat penempatan kerja minimal 1,5 tahun. Berbeda di Indonesia, SMA di Finlandia itu penempatan kerjanya setengah tahun ya. Kalau di Indonesia kan 2-3 bulan. Kalau di pendidikan di Finlandia itu mendapatkannya setengah tahun untuk praktek kerja. Oke, lanjut kurikulum pendidikan di Finlandia. Dengan prinsipnya, yakni tidak ada diskriminasi dan seluruh siswa memiliki hak yang sama. Jadi wajar dalam pendidikan, berfokus pada kemampuan menjajah dan memahami fenomena-fenomena alam. Jadi anak-anak Finlandia di sana fokus untuk menjajah dan memahami fenomena alam di sekitar. Siswa diajak mengeksplorasi secara langsung di luar kelas. Yang diharapkan dari kurikulum Finlandia itu adil, yang pertama. Yang kedua, tidak ada diskriminasi antar siswa, antar kelas. Jadi kita sama rata di sana. 3. Fokus menjajah hal-hal baru. Dan 4. Pemecahan masalah. Jadi anak-anak di sana diajarkan untuk memecahkan masalah secara bersamaan. Untuk waktu belajar di sekolah Finlandia dimulai pada jam 8 pagi atau jam 9 pagi sampai pukul 13 atau jam 1 atau jam 2 siang, dengan setiap 45 menit
waktu pelajaran, siswa mendapatkan istirahat selama 15 menit. Sehingga dalam satu hari siswa menghabiskan 3 atau 4 jam belajar di sekolah. Berbeda di Indonesia yang waktu belajar itu 1 jam atau setengah jam atau 1 jam setengah, yang istirahatnya bisa setengah jam sampai 45 menit. Kalau di Finlandia berbeda, mereka belajar 45 menit dan setiap pergantian pelajaran istirahatnya 15 menit sekali. Mereka percaya untuk belajar selama istirahat 15 menit itu membantu mencerdaskan otak anak-anak di sana. Cukup, terima kasih saya bawakan materinya. Semoga Anda menikmati materi ini dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih.